Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tirta TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali boleh hadir kembali lewat acara Dia Jawaban. Dan di acara ini biasa kita akan menikmati hadirat Tuhan lewat pujian yang akan memberkati saudara. Jadi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menikmati satu pujian yang berikut ini. Buka hatimu dan mari rasakan hadiratnya mengalir bagi saudara. Aku berserah pada pengaturan-Mu, hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu, Bapa Surgawi. Demikian tadi satu pujian sudah memberkati kita bersama. Nah, sekarang kita akan menikmati satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber Dia Jawaban kali ini, orang-orang yang luar biasa yang mungkin sudah kita kenal di layar kaca kita, karena beliau adalah pembicara nasional, bahkan mungkin internasional mengenal. Siapa yang tidak mengenal Dr. Jamin Ginting, sarjana hukum, master hukum, dan master MKN itu master Magister Kenotariatan. Oh, notaris. Baik. Shalom, Mbak Ginting. Shalom, Mbak. Ya. Dan seperti biasa menemani kita yang sudah tidak asing, sahabat saya Philip Bulele. Ya, Bapak Philip Bulele sarjana hukum juga. Cuman ini udah dokter. Beliau aktif di Pria Sejati selain dari pengusaha. Nah, karena narasumber saya narasumber Dia Jawaban ahli-ahli hukum, saya akan menyampaikan satu kebenaran. Bagaimana bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, waktu mereka keluar dari Mesir, itu mereka 400 tahun menjadi budak di Mesir. Jadi mentalnya mental budak, ya. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka juga tidak punya hukum, tidak punya undang-undang, ya. Jadi mereka selain nomaden, mereka juga hidup sesuka-sukanya. Pada Kitab Ulangan 10 ayat 12, kalau kita sering membaca Alkitab, tentu kita tahu bahwa akhirnya bangsa ini memperoleh 2 loh batu yang berisi tentang hukum Allah. Loh batu yang pertama itu hukum pertama sampai hukum keempat, bagaimana umat Israel mengatur hubungannya dengan Allah. Jadi vertikal, ya, tentang bagaimana hubungan mereka dengan Allah, yang kalau di sekolah teologi mungkin dikenal dengan hukum Hukim. Hukim itu aturan tentang ibadah dan lain sebagainya. Lalu hukum yang kelima mengatur tentang sampai ke-10 itu tentang sesama bersama umat, gitu. Dikenal dengan undang-undang Misipitim. Kalau saudara kita sebangsa setanah air biasa mengenal syariah. Nah, bangsa Israel juga mendapat eksklusif, ya, hukum dari Allah sendiri, karena mereka pada waktu itu mengenal pemerintahan teokrasi langsung dari Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ulangan 10 ayat 12, nah ini cerita ini sudah melewati tadi, saudara, sudah ada hukum-hukum di bangsa Israel. Di dalam ayat 12 Ulangan 10 ini berbicara begini: "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, yaitu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya,
mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi bangsa Israel purba waktu itu justru mereka yang menikmati hukum yang langsung dari Tuhan. Ada beberapa hukum yang diberikan oleh Yitro, imam mertua Musa, yang akhirnya sekarang dipakai internasional juga ya. Kodam itu ya, pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50. Nah itu akhirnya juga dipakai oleh seluruh dunia. Nah sekarang kita ke narasumber kita yang pakar hukum pidana ya, kalau saya salah. Nah dalam kaitannya dengan umat, ini undang-undang KUHP itu kan konon kabarnya dari warisan bangsa Belanda, begitu ya. Artinya apakah ada mengambil dari nilai-nilai hukum bangsa Israel, atau memang kan sekarang lagi diributin ini tidak sesuai dengan bangsa Indonesia, atau sudah kadaluarsa? Bagaimana komentar Dr. Jamin Ginting dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan? Iya. Memang kalau hukum di dunia ini semua itu berasal dari hukum Tuhan tadi. Ya, jadi kalau kita lihat KUHP kita sekarang ini itu berasal dari hukum kanonik. Iya, namanya hukum kanonik yang ada di Romawi. Jadi pada masa pemerintahan Kaisar Agustinus ini adalah kaisar yang senang untuk mengumpulkan semua dokumen-dokumen, arsip-arsip tentang aturan-aturan yang ada di kerajaan Romawi pada saat tersebut, termasuk setelah Romawi berada dalam kekaisaran yang takut akan Tuhan. Lalu waktu pemerintahan Alexander Agung, aturan-aturan itu diterapkan kepada setiap negara jajahannya, termasuk itu raja di Prancis, Raja Louis, dan juga Prancis waktu pemerintahan berkembang dan dia juga sempat menjajah Belanda. Lalu juga apa yang sudah diterapkan oleh kanonik tadi diterapkan jadi Prancis menjajah Belanda. Jadi ya, memang ada. Dan Belanda setelah itu menerapkan apa yang sudah diterapkan di Prancis. Lalu Belanda menjajah ke Indonesia, dan apa yang diciptakan Belanda itu sama persis apa yang berlakukan di Indonesia dengan azas disebut konkordasi, itu istilahnya di dalam hukum. Nah, jadi kita melihat hukum yang di Indonesia itu insih sebenarnya itu adalah hukum Romawi. Nah, kita ketahui memang hukum Romawi itu berdasarkan azas firman Tuhan semua, begitu. Makanya kalau dikatakan dalam ketentuan jangan membunuh dalam perintah hukum Taurat, nah di Indonesia juga ada pasal tentang orang dilarang membunuh. Contohnya di pasal 338 KUHP, 340 KUHP, ada sanksinya kan begitu. Lalu jangan mencuri. Nah, kita juga ada di pasal KUHP jangan mencuri, di pasal 362 dikatakan jangan mencuri. Jadinya semua ketentuan hukum yang di dunia ini adalah perintah Tuhan. Cuma diberikan kepada sesama kita agar semua manusia itu menjadi lebih manusia lagi. Jadi tidak boleh sesama manusia itu menjadi penghukum terhadap sesamanya, karena Tuhan berfirman kita tidak layak untuk menghukum orang. Siapa yang pertama sekali melempar batu kepada wanita itu, iya, kalau yang nggak pernah melakukan dosa, tidak ada yang berani karena semua nggak berdosa. Nah, sama juga. Jadi fungsi tugas untuk menghukum itu bukan dari fungsi tugas daripada orang biasa, tetapi diberikan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, representasi Tuhan untuk menghukum itu di dunia ini yaitu melalui hakim. Nah, hakim inilah yang disebut sebagai perwakilan Tuhan di dunia. Jadi hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman. Jadi sistem ini sebenarnya ini memang sistem kedaulatan yang Tuhan merepresentasikan kepada hakim-hakim tadi. Jadi hakim mempunyai kewenangan. Nah, akhirnya hakim diberikan kepercayaan dalam setiap putusannya selalu ditulis itu berdasarkan Tuhanan yang Maha Esa. Jadi dia melakukan putusan dengan otoritas Tuhan, bukan otoritas diri dia sendiri. Jadi dalam setiap putusannya harusnya hakim harus tanya Tuhan dulu. Jangan tanya diri sendiri, begitu tanya Tuhan. Kalau sudah ada suatu ketentuan aturan hukum untuk menghukum orang, itu harus tanya Tuhan. Jadi saya kira apa yang disampaikan tadi mengenai dua loh
mengenai hukum vertikal dan hukum horizontal. Dalam konteks hukum horizontal, itulah hukum Tuhan yang memang sekarang kita patuhi dan kita terapkan dalam aturan hukum positif kita yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, saya kira. Jadi kalau kita sedang baca tentang KUHP, lalu kita ada hakim sedang memutuskan suatu perkara, itu dia sedang melaksanakan perintah Tuhan yang tadi dari hukum Taurat tersebut. Ada banyak pertanyaan saya ketika katanya Dr. Jamin Ginting akan berkunjung ke Tirta TV, banyak ya. Tapi nanti saya akan paling tidak 2 hal ini mengenai hukum. Kalau Taurat sudah di-upgrade oleh Tuhan Yesus ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi Tuhan Yesus dengan hukum kasih. Nah, kaitannya nanti yang saya mau tanyakan, hukuman mati menjadi hukum positif di Indonesia. Namun sebelum itu dijawab, saya mungkin akan bertanya kepada Pak Philip ini, karena beliau ini kalau dalam hukum Israel kuno ini memang patriark ya, yang ya walaupun diatur juga sih di Mississippi Tim itu tentang wanita juga, tapi banyak kan laki-laki. Nah, kalau laki-laki kita berkaitannya dengan api pria sejati, dan ternyata saya baru tahu juga Pak Jamin Ginting sudah aktif di pria sejati ya. Kalau pria sejati ini ya kita kan punya hukum, tapi apa kaitannya kalau hukum dengan pemulihan diri begitu? Mungkin Pak Philip bisa menyampaikannya untuk menyebarkan api, mentransferkan api supaya pria-pria dipulihkan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Salam para pemirsa Tirta TV, bahwa pria adalah mereka yang bagi sumber, mereka ada di kepala. Ya, ketika terjadi hukum berbeda, misalnya perempuan yang lebih mendominasi, ini agak susah untuk diterapkan dalam keberlangsungan keluarga. Nah, kenapa banyak ibu-ibu atau perempuan wanita mengambil alih posisi-posisi laki-laki atau DKI pria, itu ya, dibawa ke tiap istri gitu. karena prianya tidak berfungsi dengan maksimal. Nah, kenapa nggak bisa berfungsi? Karena mereka menghindari dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab. Iya. Nah, itu sebabnya dari kegerakan yang sedang kita kembangkan saat ini, bagaimana kita melatih kompetensi seorang pria itu, meningkatkan kompetensi pria itu untuk mereka menjadi baik. Ya, di sisi lain dari sisi marketplace kita training mereka supaya mereka ada pemahaman dari sisi tanggung jawab, dari sisi lain rohani mereka juga tersentuh supaya mereka dipulihkan. Kenapa? Pemulihan ini bisa terjadi setelah mereka mengerti bahwa mereka ini seorang pria adalah kepala tadi, mereka adalah sumber yang ketika sumber ini baik, maka akan mengalir hal-hal yang baik ke bawah. Nah, ketika prianya sudah melakukan yang pulih, maka dia akan menjadi impact, dampak bagi komunitasnya, gerejanya, tempat kantornya, atau dimanapun mereka berada. Makanya tidak heran kalau Bapak Dr. Jamin Ginting ini menjadi sangat diberkati, dan karena beliau sudah luar biasa sekali ada dalam kegerakan ini. Hukum, tapi juga pemulihan pria. Betul. Imam dalam keluarga. Kalau 20 tahun yang lalu mungkin tapi saya udah lihat dengar kesaksiannya beliau bahwa memang beliau sangat memberikan hati untuk mereka-mereka yang membutuhkan keadilan juga, mempunyai kerinduan bagaimana pria-pria yang ada tadi ini mereka juga dipulihkan dan diberkati. Banyak kesaksian kalau saya sampaikan Pak Jamin Ginting banyak menolong pria-pria itu supaya mereka benar-benar dipulihkan. Kalau ya sebelum tadi pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada Pak Jamin Ginting, tentu Pak Philip juga punya kesaksian bagaimana seorang usahawan akhirnya bisa terlibat di pria sejati yang bukan hanya perlu membuang waktu ya, dana untuk pemulihan pria-pria ini. Apa motivasi Pak Philip sampai terjun all out begitu? Iya, benar, banyak sih faktor. Dan beliau ini kan mentor saya dulu di gereja. 2007 beliau datang ke rumah, kebetulan waktu itu kami sering ribut dengan istri. Jadi penasihat keluarga juga, bukan penasihat hukum saja. Jadi dari situ saya tahu bahwa saya tahu bahwa saya banyak kelemahan. Ketika saya tahu di
pulihkan melalui tangan-tangan dan hati-hati yang memiliki kerinduan untuk memberkati kami, keluarga kami. Maka saya juga bersyukur untuk kejadian itu, dan saya harus juga mengestafetkan dan harus menjadi berkat juga. Ketika Pak Jamin Ginting telah menjadi berkat bagi saya dan keluarga, saya juga punya kerinduan yang sama supaya menjadi Menularkan inspirasi ya. dan berkat bagi yang lain. Nah, tentu itu kan proses. Nah, proses ini akan terus menggiring kita untuk terus ada dalam satu kebenaran yang hakiki tadi. Ya, dulu suka marah-marah sama istri. Saya dengar sampai stroke gitu. Oh iya. Gimana itu ceritanya? Ya 2009 usia masih muda, 30-an, waduh sudah stroke ya. Dari situ saya berkomitmen, bernazar, Tuhan, kenapa saya udah hilang harapan juga, masih muda, stroke, waduh bagaimana nanti. Nah, saya berkomitmen dan bernazar dengan Tuhan, kalau saya sampai sembuh, saya mau mendedikasikan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nazar itu yang saya sedang lakukan sekarang, dan bukan hanya karena nazar itu sekarang, karena saya udah hidup di dalam kebenaran ini, dan itu yang membawa saya terus punya kerinduan hati yang sama dengan Bapak Dr. Jamin Ginting untuk menjadi inspirasi dan berkat bagi banyak orang. Baik, luar biasa. Pemirsa Tirta TV, khususnya pria-pria yang menyaksikan acara ini contoh real dari Pak, ya beliau dimentori Dr. Jamin Ginting dan dipulihkan. Saya sekarang mengenal bagaimana keluarga ini saling mencintai, ya suami istri. Begitulah kalau imamnya sudah dipulihkan. Sekarang kembali ke Pak Jamin Ginting. Pertanyaan saya itu mengenai gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Dan Tuhan Yesus sebenarnya sudah mengupgrade menjadi hukum kasih. Tapi di banyak belahan dunia ini masih memperlakukan hukuman mati sebagai hukuman positif begitu, Bang. Menurut Pak Jamin? Iya, konsep sebenarnya hukuman di dunia itu cuma dua. Hukuman itu sebagai balas dendam. Hukuman sebagai balas dendam. Ya, itu namanya disebut sebagai teori mutlak. Atau hukuman itu untuk memperbaiki orang itu supaya bisa kembali lagi di keadaan semula supaya lebih baik begitu. Memperbaiki atau membuat jerah? Enggak. Jadi kalau membuat jerah, dia tentu memberikan suatu hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tapi ada hukuman itu adalah yang sifatnya progresif, di mana orang yang dihukum itu supaya diperbaiki dan nanti dia bisa diterima lagi di masyarakat, seperti itu. Nah, ada juga konteks yang dimixkan begitu, selain dihukum tapi juga dia dibina. Nah, dalam konteks hukum di Indonesia kita ketahui dia dibikin mix begitu, artinya satu efeknya efek untuk membuat efek jerah tadi seperti itu, tapi di sisi lain juga berharap supaya orang ini bisa dipulihkan. Seperti gitu. Nah, memang kalau kita lihat tentang konteks hukuman mati di Indonesia, itu konteksnya tentang hukuman mati yang ada kaitan dengan kejahatan yang luar biasa. Ya, kejahatan yang luar biasa. Nah, kenapa masih ada hukuman mati di Indonesia? Memang dari pro kontra sering banyak terjadi. Kalau penggiat hak asasi manusia, dia tidak berharap orang itu dihukum mati karena dia nggak bisa memperbaiki lagi hidupnya, kan begitu kan. Tapi kalau dari sisi korban, dia selalu berharap hukuman setinggi-tingginya. Nah, kembali tentang konteks tadi perjanjian lama dan perjanjian baru, sebenarnya konteks keadilan yang diterapkan dalam keadilan kita ada disebut sebagai keadilan yang bermartabat. Artinya keadilan yang bermartabat itu berdasarkan firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mau memperbaiki orang tersebut, kamu harus dengan kasih gitu. Dengan kasih itu orang itu merasa dihargain. Kenapa orang melakukan suatu perbuatan pidana contohnya? Tapi itu tidak selangsung dia melakukan tindak pidana, itu pasti ada akarnya. Apa dia punya, seperti di Pria Sejati kita belajar tentang trauma masa lalu. Contohnya dia punya hati yang tidak beres, kepahitan dengan bapaknya gitu ya. Belum dibereskan. Inner healing itu kan. Iya, dia belum dibereskan. Atau bapaknya tadi dibilang tidak berfungsi waktu dia masih kecil, sehingga anak itu lebih mengandalkan orang lain begitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa diperbaharui ya, bisa
perbaikin dalam rangka mendidik anak itu. Nah, tinggal bagaimana memang dalam hukum di Indonesia itu bisa menilai. Artinya kalau memang itu dalam konteksnya yang bukan kejahatan yang luar biasa seperti narkotika, ya, penjual, terorisme, terorisme. nah gitu ya. Saya kira itu masih bisa diperbaiki. Tapi ada prinsip-prinsip hukum yang sama di dunia sebenarnya. Seperti di Amerika, kita ketahui juga Amerika kan pasti berbasis tentang iman. Tapi di sana juga sampai saat ini masih hukuman mati itu masih diterapkan. Ya, karena untuk kejahatan yang luar biasa. Kalau ini pertanyaan boleh dijawab boleh tidak? Ya. Menurut Dr. Jamin Ginting sebagai praktisi hukum atau pengacara juga mungkin, Ya. masih relevankah hukuman mati di Indonesia? Itu boleh dijawab Ya. boleh tidak gitu. Nah, kalau masalah perspektif dari siapa dulu nih? Kalau dia perspektif korban, pasti korban itu berharap hukumannya diberikan yang seberat-beratnya. Iya. Tapi kalau perspektif untuk memperbaharui kehidupan orang itu menjadi lebih baik, tentu hal itu tidak perlu dilakukan. Nah, memang kalau kita bicara tentang firman, kembali lagi ya, bahwasanya hak untuk menghukum orang itu adalah haknya Tuhan. Apalagi kalau mencabut nyawa begitu, mencabut nyawa haknya Tuhan. Tapi kalau memang negara-negara tertentu sudah menghapus, ya, jadi memang sudah selayaknya harusnya tidak diperlukan lagi. Tapi memang negara kita belum sampai sana. Puji Tuhan. Memang kalau seorang dokter ya jawaban diplomatis ya. Tapi saya sudah menerima jawabannya itu. Walaupun banyak hal saya ingin bertanya mengenai euthanasia, tapi waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan Dr. Jamin Ginting sekali waktu mampir lagi di Tirta TV. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin sampaikan. Mungkin pria sejati nih mengenai hukuman, punishment. Apakah dipelajarin di sana bagaimana kita memimpin anak atau ya dalam salah satu modul itu, dalam satu sesi ada namanya lembut dan tegas. Lembut dan tegas. Ya, kita pelajari bagaimana seorang pria, bagaimana seorang ayah bisa dengan tegas dalam hal tertentu untuk kebaikan anaknya. Tapi dia harus juga punya, karena kalau ketegasannya terlalu tinggi, maka anaknya jadi pemberontak. Anaknya jadi dia menantang juga. Tapi kalau terlalu lembut juga, anaknya jadi manja. Jadi yang baiknya adalah lembutnya kombinasi ya. Ya, lembutnya tinggi, ketegasannya juga tinggi. Jadi terjadilah anak-anak yang ilahi, anak-anak yang mengenal kebenaran Tuhan. Baik. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh dua orang praktisi hukum, dan bagi pria-pria juga mungkin kita undang ya mereka untuk mengikuti program Api Pria Sejati. Kalau saya sendiri, saya juga rindu jemaat saya, dan kita sedang bekerja sama ini supaya bukan hanya jemaat saya tapi banyak gereja boleh dipulihkan. Karena pria dipulihkan, mereka juga gereja bisa tertular. Mereka menjadi garda paling depan dalam pelayanan di gereja. Baik, satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi kalau kita mengenal hukum, kita tahu kebenaran, mengenai hukum-hukum, kita tahu bagaimana menjadi imam yang baik, kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, untuk kebaikan kita. Terima kasih Pak Jamin Ginting, Pak Philip yang sudah hadir. Baik, kebersamaan kita dengan Dr. Jamin Ginting dan Pak Philip berakhir, tapi kita rindu di perjumpaan yang akan datang beliau boleh hadir kembali. Kita jumpa lagi di acara Dia Jawaban setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Stay tune di Tirta TV streaming, dan berkat Tuhan akan memenuhi kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Halo. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Semua
semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa surgawi. Terpujilah nama-Mu, Bapa surgawi. Dalam